saya akan sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, terima kasih telah menikahi Sayyidah Aisyah untuk kami, umatmu yang perempuan. Kenapa gitu? Sebab darinya kita banyak belajar tentang ilmu agama Islam. Sayyidah Aisyah itu dinikahi sama Nabi Muhammad untuk menjadi ustazah bagi seluruh umat Islam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ustazah pertama dalam Islam Sayyidah Aisyah, panutan kita semua. Makanya kalau ada yang nanya gitu, ustazah kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah di usia sangat belia? Buatmu, buatku, buat kita umat Islam. Sebab Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah melahirkan seorang ustazah, teman-teman, dalam Islam ini. Makanya mesti muda. Kalau udah tua, ya tahu sendirilah, malas belajar. Teman-teman saya sekalian, ini saya jadi ustazah nih. Belajar saya tuh udah 12 tahun sebelum ini. Dan kalau ngitung dari sebelumnya yang belajar ngaji, belajar ini apa segala macam, jauh sebelum itu teman-teman saya sekalian. Hidup saya isinya belajar gitu kan. Bikin saya jadi ngerti persis hukum-hukum Islam, hukum-hukum terutama yang terkait sama urusan perempuan. Ada nih perempuan nih nanya sama saya, ustazah saya ini bingung, men saya begini begitu, begini begitu. Bulan itu dibilang saya, ustazah sekarang ini mesti sholat apa enggak? Saya bilang, ini karena kamu begini, jadinya kamu nih, hari ini nih kalau kamu keluar darah, kamu harus tetap sholat sebelum jatuhnya istihadah, gitu kan? Bulan depannya lagi dia nanya lagi, ustazah kalau yang sekarang nih gimana ya ustazah? Kemarin tuh begini. Saya nanya gitu kan, kamu datang mens tanggal berapa? Tanggal sekian ustazah. Sekarang berarti hari kesekian ya? Iya ustazah. Saya ngitungin teman-teman. Satu waktu saya bilang sama dia, gini deh, kamu saya ajarin hukumnya istihadah, biar kamu ngerti cara ngitungnya. Dia jawab kayak begini, nggak usah deh ustazah, kayaknya ribet. Saya tanya gitu, ini kamu loh yang kena istihadah, ntar kalau kamu bingung kayak gimana? Saya bisa nanya sama ustazah. Kalau belajar udah tuaan tuh gitu, malas belajarnya, kepengennya ilmu jadi aja. Makanya tuh yang suka nanya-nanya, ustazah itu ada hadisnya apa enggak? Oh sok-sokan. Emang kamu kalau ditanyain ada hadisnya sahih, hadisnya dhaif, kamu ngerti hadis sahih apaan? Emang kamu ngerti hadis hasan, hadis dhaif apaan? Emang kamu ngerti syaratnya sebuah hadis itu jadi hadis sahih? Emang kamu ngerti matan, sanad, musalsal, mu'an'an dan lain sebagainya? Ngerti? Kagak, udah jangan sok-sokan. Saya tahu nih kebanyakan ibu-ibu itu karena belajarnya udah dewasa, jadinya kepengen nerima ilmu tuh yang udah siap jadi, instan. Demikian pula dengan zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya kenapa Allah udah bagus banget, cakep banget pilihin buat Nabi Muhammad di awal-awal perjuangan. Wanita yang mendampingi Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Gimana sih? Di awal-awal perjuangan, masa-masa sulit Nabi Muhammad, Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, perempuan yang sangat mapan, perempuan yang sangat mandiri, perempuan yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan rela mengorbankan apapun di saat yang beliau sangat mandiri secara finansial, sangat mandiri secara pemikiran. Bahkan beliau adalah satu dari sedikit orang yang dapat membaca dan dapat menulis pada zaman tersebut. Keren teman-teman sekalian. Di zaman-zaman Nabi Muhammad Madinah, Nabi itu ngajarin, itu masanya orang belajar Islam, masanya orang ngerti Quran. Maka pada saat itu Allah jodohkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah buat belajar, biar jadi ustazah. Makanya dipersiapkan sedini mungkin, sebelia mungkin. Seorang perempuan yang selalu nanya, Rasul kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul ini saya udah keluarnya kayak begini nih, udah suci apa belum Rasul? Nanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kayak udah emak-emak buru-buru nanya, dikasih
saudaraku sekalian, itu satu. Ama yang keduanya, beliau dinikahi masih muda sama Nabi Muhammad SAW, biar panjang waktu ngajarnya. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, usia Sayyidah Aisyah baru 18 tahun. Ngajarnya tuh masih lama, sampai dengan beliau meninggal dunia pada usia 66 tahun, tepat pada malam 17 Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, malam 17 Ramadan kamu juga boleh tuh memperingati haul Sayyidah Aisyah. Malam 17 Ramadan, malam Badar. Ini ya, malam perang Badar, malam nuzulul Quran. Ada tambah lagi nih peristiwa besar, yaitu malam kewafatan Sayyidah Aisyah. 17 Ramadan. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, Selasa, malam Selasa 17 Ramadan Sayyidah Aisyah meninggal dunia di usia 66 tahun. 66 dikurangi 18. Ini matematika jeblok semua apa gimana nih? Berapa? 48 tahun masa mengajarnya Sayyidah Aisyah. Kalau Nabi nikahnya sama orang perempuan umur 30 tahun, umur 40 tahun, begitu kan ya? Karena kan Nabinya udah berumur tuh waktu itu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ya waktu Nabi Muhammad meninggal umurnya dia udah 50 tahun gitu. Kalau ngajar juga berapa lama? Iya kan? Kalau yang ngajar perempuan-perempuan muda nih kan, kayak Sayyidah Aisyah gitu, ngajarnya kan masih lama dengan ilmu yang sangat akurat gitu. Dan memang udah terbiasa belajar dari sejak mudanya gitu. Sampai-sampai teman-teman, Sayyidah Aisyah menjadi keempat perawi terbanyak dalam seluruh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang meriwayatkan hadis paling banyak tuh nomor 1 Abu Hurairah. Emang beliau itu bagian seksi dokumentasinya Nabi Muhammad SAW. Bagian notulen Nabi Muhammad SAW tuh Sayyidina Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Itu beliau tuh. Makanya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW paling banyak. Sayyidina Abu Hurairah. Teman-teman saya sekalian, yang keduanya ada namanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah. Yang ketiganya ada namanya Sayyidina Ibnu Umar alaihi ridwanullah. Dan yang keempatnya perempuan nih, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Saya dengar Nabi Muhammad ngomong kayak begini, saya dengar Nabi Muhammad ngomong kayak begini. Itu tuh yang diriwayatkannya dari Sayyidah Aisyah, itu 1/4-nya teman-teman saudaraku sekalian. Bukan 1/4-nya, tapi yang nomor 4 gitu ya. Nah, ilmu fikih ya, kayak ilmu tentang cara bersesuci, ya bahkan ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan dan lain sebagainya, itu sumbernya dari Sayyidah Aisyah 1/3-nya. Jadi ini ilmu fikih nih, laula Aisyah, andai enggak karena Sayyidah Aisyah, ini kurang 1/3 teman-teman, growak ilmu fikih kita ini, kalau enggak karena Sayyidah Aisyah. Sumber ilmunya itu adalah dari Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah.